Apabila teman-teman ingin memulai mendaki gunung dan ingin mencoba tetapi masih ragu karena teman-teman masih pemula dan merasa lutut teman-teman itu masih letoy dan gempor, kalian bisa mencoba gunung ini guys. Gunung yang akan saya daki kali ini menurut saya sangat cocok sekali untuk pemula, karena ketinggian gunung ini hanya 1754 mdpl saja. Jadi elevasi gainnya itu tergolong mudah dan sangat cocok sekali untuk pemula gitu guys. Dan setibanya di basecamp Gunung Kerenceng, kami langsung melakukan retribusi atau bayar registrasi guys. Ya iyalah, bayar registrasi. Masa kita setibanya di basecamp Gunung Kerenceng ini kita langsung buat ram, kan tidak masuk logika ya guys. Dan untuk biaya retribusi atau registrasi mendaki Gunung Kerenceng ini guys, kita dikenakan biaya sekitar Rp15.000 per orang untuk camping guys. Dan parkir motor sebesar Rp10.000. Itu sangat worth it sekali dan sangat murah sekali guys untuk pemula, apalagi pemula yang kere seperti saya gini guys. Dan untuk letak geografis basecamp Gunung Kerenceng ini saya tidak perlu susah-susah menjelaskan di video ini ya guys, karena sekarang zaman sudah modern, teknologi sudah canggih. Di handphone sudah ada Google Maps, kalian tinggal ketik Gunung Kerenceng via Jambu Air, nanti kalian akan ditujukan arah menuju ke arah basecamp Gunung Kerenceng via Jambu Air ini ya guys. Oke guys, sekitar jarak 300 meter dengan waktu tempuh 11 menit kita menemukan percabangan guys, yang satu menurun yang satu menanjak. Jadi kita belok ke kanan guys, karena di sana udah ada petunjuknya. Jadi tidak usah khawatir gitu guys. Ya seperti ini, 300 sampai 500 meter pertama jalur trek pendakian Gunung Kerenceng ini. Vegetasinya ya seperti ini guys, masih pemukiman warga, masih perkebunan warga gitu guys. Dan baru berjalan sekitar 350 meter, Eno sudah minta istirahat guys. Bukan 350 meter, tetapi 600 meter. Eno sudah kelelahan dan minta untuk istirahat. Untung saja kami menemukan gubuk yang dinamakan oleh pihak pengelola dengan nama Saung Volunteer Kerenceng guys. Dan gubuk ini cukup nyaman untuk beristirahat. Istirahat lumayan lama guys, sekitar 10 menitan, 15 menit ada. Kita lanjut lagi perjalanan guys. Perjalanan kami kali ini sedikit melehoi guys. Mungkin karena sudah 6 bulan kami tidak mendaki, membuat stamina kami menjadi ya begitu guys, jadi gampang lelah gitu guys. Apalagi kondisi vegetasi dari mulai basecamp hingga ke pos 1 itu didominasi dengan trek terbuka guys. Dan ya karena gerah jadi gampang lelah gitu guys. Tapi itu hanya alasan saja guys, jangan menyalahkan sinar matahari. Intinya tubuhnya aja yang lemah. Kalau gak lemah mah, walaupun panas atau dingin, ya tetap kuat aja gitu guys. Oh my god, ada yang seperti ini jangan disia-siakan. Kita istirahat dulu, santai sajalah guys. Dengan jarak 1,3 km dengan waktu tempuh 49 menit, karena kita banyak istirahat tadi, menemukan meter ini bukan pos ya, kayaknya ini bekas warung. Dan di sini juga ada simpangan di tunjuk arah guys. Dan kayaknya ini kalau di weekend atau di hari Minggu ini kayaknya berfungsi sebagai warung guys, istirahatan para pendaki untuk minum minuman segar dan juga makan minum. Istirahat sekitar 20 menit, kita lanjut lagi. Dan setelah percabangan yang ada warung-warung itu guys, yang ada shelter itu, jalan mulai menanjak guys. Dan tanjakannya lumayan terjal guys. Tanjakan ini menurut saya kalau musim hujan agak ngeri guys, karena jenis tanahnya itu tanah merah guys. Ini akan licin guys. By the way, kita ambil air di sini no. Cai bambu cina. Oh iya kayaknya itu ya, air bambu itu. Si dulu tuh. Sok. Sambil duduk-duduk di sini menunggu mengisi ya. Nikmat sekali. Oke guys, jadi untuk kalian yang mendaki ke Gunung Kerenceng, jadi kalian tidak usah khawatir kekurangan air guys.
Jadi ini sebelum pos 1, pas di persimpangan ke kanan ya, di kebun bambu, kita akan menemukan sumber air, guys. Kita isi di sini, refill di sini. Airnya lumayan jernih, guys. Jadi nggak seperti gunung-gunung yang apa ya, yang harus bawa air dari bawah gitu, guys. Kalau di sini ya pertengahan lah, sebelum pos 1 mah termasuknya udah agak dekat. Kita kocok-kocok dulu, guys, karena ini bekas pemakaian sudah lama, guys. Saya mendaki 4 bulan yang lalu terakhir mendaki. Ya, seperti yang saya bilang, ada problema, guys, dengan kesehatan saya. Bukan problema, maksud saya problem, guys. Jadi saya harus istirahat dulu mendaki gitu, guys. Ya, penuh. Oke, kita testi dulu bagaimana rasanya ini air kocoran ini, guys. Aduh. Kita cuci tangan dulu, lalu kita minum. Segar sekali. Oke, guys, selesai merefill air, kita lanjutkan lagi perjalanan. Dan rencana kita ngecamp kali ini adalah sebelum pos 3, guys. Dan by the way, waktu pertama kali saya mendaki ke sini, guys, ini belum ada tangga-tangga seperti ini, guys. Belum dibuatkan. Jalannya masih licin. Waktu itu saya hampir tergelincir, udah nyerosot lagi ke bawah. Karena waktu saya mendaki pertama kali ke sini, waktu itu kondisinya hujan lebat, guys. Nah, di sini saya hampir tergelincir, guys, hampir merosot lagi ke bawah. Sekarang udah enak tuh, udah di tangga-tangga gitu. Oke, kita lanjut. Oh my god, no. Ini menggoda sekali untuk beristirahat lagi. Udah. Ini pos pulangnya ini. Istirahat di pos. Enggak. Kasihan pengelola. Bikin pos tapi gak dipakai istirahat. Kasihan, no. Tuh, ini sangat menggoda sekali untuk istirahat, guys, tuh. Kalau gak dibuat istirahat, kasihan pengelola, capek-capek bikin pos tapi gak dimanfaatkan buat istirahat. Ayo, duduk dulu. Tuh. Oke, dengan jarak 1,5 km dengan waktu tempuh 1 jam 11 menit, akhirnya kita sampai di pos 1, guys. Oke, guys, sekarang saya berada di pos 1, guys. Dan untuk menuju ke pos 2 jaraknya itu hanya 0,8 km, guys. 0,88 km atau 800 meter lebih. Dan camp area 1,11 km atau 1100 meter lagi, guys. Dan tujuan kita kali ini adalah camp area, guys, karena kita akan ngecamp di camp area pastinya. Dan ternyata Gunung Kerenceng ini mempunyai 2 puncak, guys. Puncak 1 dan puncak 2. Untuk menuju ke puncak 1 jaraknya itu 1,98 km. Dan untuk menuju ke puncak 2 2,12 km, guys. Jadi kita coba aja dulu, guys. Karena waktu itu saya cuman sampai ke puncak 1 kalau nggak salah. Puncak 2. Karena puncak 1, puncak 2. Oh ya gitu, guys. Betul. Berarti kita waktu itu sampai ke puncak 2. Oke, sepertinya udah terlalu lama saya istirahat di sini. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Tidak jauh dari pos 2, trek vegetasinya mulai terbuka, guys. Untungnya itu vegetasi yang terbukanya itu cuma sedikit, nggak terlalu panjang, nggak seperti kita mendaki Gunung Karambi yang kita terus dipapar sinar matahari. Kalau ini enggak. Oke, lumayan ngos-ngosan, guys, dari pos 2 ke pos 3. Jalannya lumayan nanjak, apalagi beban juga bertambah, guys, jadi membawa air. Dan kontur jalannya dari pos 2 menuju pos 3, jalannya relatif banyak landainya, guys. Ini walaupun jaraknya jauh, sekitar 800 meter, tapi nggak terlalu capek, guys. Nah, guys, kalau kita sudah menemukan jalan yang seperti ini,
yang sedikit curam, dan di kiri kanannya itu banyak dedaunan babadotan. Berarti kita akan sampai sedikit lagi guys ke pos 2. Oke, harus semangat guys. Akhirnya kita sampai di pos 2 guys. Oh, ini pos 2. Hah. Aduh. Dulu waktu pertama kali ke Kerenceng kita campnya di sini guys. Sekarang jadi ada shelter guys. Kita istirahat dulu aja lah. Merokok dulu sambil makan makanan ringan. Ayo kita lanjut lagi menuju ke pos ke camp area. Jaraknya sekitar 230 meter guys, bukan 230 km ya. Mungkin karena udah terlalu lama berhenti ya guys, jadi banyak problema lagi guys. Jadi stamina nggak sekuat dulu, terus kaki lecet lagi guys. Ini aduh, jari kaki manis, saya lecet ya, sini sakit. Padahal dulu mah udah kebal guys, kuku jempol juga udah sampai mengkerut dulu. Kalau sekarang jadi rapih lagi struktur kukunya itu. Ternyata nggak terlalu lama, paling 10 menit kita sampai ke pos camp area. Ini camp area bukan? Bukan. Oh bukan ini. Itu ke sana masih. Apa ini ya? Oh, untuk tempat foto mungkin, buat tempat selfie ya. Oke, kita lanjut lagi. Paling berapa detik lagi lah, menit lagi. Aduh, akhirnya kita sampai di camp area guys. Luas tempatnya guys, lumayan. Luas. Tapi di mana campnya? Itu tuh. Oke, dengan jarak 2,6 km dengan waktu tempuh 2 jam 33 menit 51 detik, akhirnya kita sampai di camp area guys. Dan kita akan camp di sini guys. Ini posisi camp area ini posisinya itu sebelum pos 3 guys. Dan setelah pos 2 gitu, di pertengahan guys. Dan dari area camp ini menuju ke tempat ke Kerenceng itu menuju ke puncak Kerenceng. Aduh, lagi capek jadi balelol guys. Ya sekitar jarak tempuh 1 jaman lagi lah kalau gak bawa kredit. Akhirnya tenda berhasil saya dirikan, dan kali ini saya bawa tenda yang kecil aja guys, yang kapasitas 2, karena saya gak mau berat guys, gak mau terlalu berat beban saya. Dan kegiatan saya hari ini ya biasa memasak lah, karena dari bawah kan capek gitu guys, menguras energi, jadi ya masak dulu. Aku gak ngerti guys sama masak si Eno. Lihat, masak tahu itu minyak sempit gitu. Nah itu banyak, tambahin lagi minyaknya no. Udah beres. Jadi gak kering, minyaknya dikit gitu. Boga tim aja di hareula pasak pula di ditu. Bangunlah tenda. Diam lagi bikin video. Susah guys kalau gak punya kameramen kayak gini. Ngerokok tanpa kopi itu terasa hambar. Nah, si pelit minyak guys, masak minyaknya kering, padahal mah minyak bawa banyak guys. Masak apa itu Nuk? Wih, mantap. Sambalnya udah bikin di rumah tadi guys. Oh ya guys, saya itu sekarang memakai kompor multi stove guys, multi fuel. Jadi si kompornya itu bahan bakarnya itu bisa pakai apa aja guys. Maksudnya apa aja itu bahan bakar cair apa aja gitu. Jadi bisa pakai bensin, solar, spiritus, ya seperti itulah. Cepet. Jadi
Terus nyala apinya itu kenceng guys, cepat masaknya itu. Terus karena ini bahan bakarnya dari bensin Pertalite ya atau Pertamax, jadi jatuhnya itu lebih murah gitu guys. Kalau kita memasak itu 1 liter bensin itu kalau saya perkirakan sama dengan 3 kaleng gas guys. Jadi sangat irit sekali guys. Cuman investasi awalnya murah sih, kompornya cuman 600 ribuan, nggak terlalu mahal ya, cuman kesananya irit guys. Mesin genghek. Guys, makan dengan telur genghek. Telur. Segini juga udah nikmat guys, aku mah. Maklum orang kampung. Sambalnya mana? Sambal goreng. Jengki. Jengkol. Nah, itu jengkol yang paling nikmat sama asin. Sambalnya harus dibawa ke atas sedikit. Susah diwadahkan di sini. Yuk kita makan. Mari kita lebok. Eno terbangun guys. Jam berapa Enes sekarang no? Jam 10 lebih. Jam 10. 10, setengah 11. Jadi tadi kita begitu sampai ke sini masak dulu sebentar. Langsung ngantuk guys. Langsung tertidur. Jadi aja. Oh buset. Dingin malam ini teh. Ampun. Dingin sih dingin, tapi malah kentut lagi. Aduh. Kacau guys. Kopi dulu Kopi sampai kayak air es. Dan hari ini kita camping cuman sendirian guys, gak ada tenda yang lain. Jadi cuma kita berdua saja di sini. Tapi enak sih, sahdu jadinya gitu. Jadi kalau kita camping sendirian itu vibe menikmati alamnya itu lebih nikmat gitu guys. Daripada banyak orang kayak di pasar gitu guys. Oke guys, sekarang sudah jam 12 malam guys, tapi saya tidak bisa tidur ini. Jadi kita cocoknya hari ini kita memasak sosis. Bikin sosis Wah, sosisnya cuma ada 4 biji guys, tapi lumayan lah buat nambah perut gitu guys. Sini Saya juga bawa mie instan, tapi kalau masak mie instan di konten itu takut diejek guys, pendaki mie instan ya, kita masak sosis aja lah. Oke guys, karena Eno tidak bisa memasak tidak bisa menyalakan kompor ini, jadi saya yang menyalakannya dulu guys. Seperti ini guys, jadi kita untuk menyalakan kompor ini kita buka dulu katup agar keluar sedikit cairan bensin di sini. Nah, sudah keluar seperti ini. Kita nyalakan dengan bensin. Nah, begitu guys. Nah, kalau kompornya itu sudah panas, kita buka katup lagi. Nanti akan ada semburan seperti jet gitu guys. Kompor tukang nasi goreng tuh guys, seperti itu suaranya. Atau kompor semawar kalau bahasa perkomporannya gitu guys. Halo, selamat pagi guys. Sekarang sudah jam setengah 7 pagi guys. Sebentar lagi kita akan summit ke puncak Kerenceng guys, tapi ngopi dulu.
Alhamdulillah hari ini cerah guys. Cerah Eno yang lagi ngudut ini guys. Oke, kita jumpa lagi nanti di puncak guys. Oke guys, kita summit. Gimana? Siap? Siap. Yuk. Pemandangan camp area di pagi hari guys. Buset. Aduh. Ini lagi adegan sinematik. No, aduh. Kenapa? Kamu gagal. Aduh, trek mulai menanjak guys. Aduh. Aduh. Setiap mau ngomong keberot lagi. Gimana ini? Semalam makan apa, No? Jengkol. Pantesan. Nasi. Tunggu atuh. Nasi asin. Jengkol, sambal, tempe, tahu. Kalau makan jengkol begini nih. Belum pos 3, ini teh kirain teh pos 3. Buset. Darah. Sebentar ini. Tuh. Yuk. Aduh. Aduh. Kedahuran. Semakan apa si Eno semalam? Di belakang terus dikentutin lu. Tunggu. Jangan terlalu jauh. Pos 3 belum ya? Gak tau. Belum. Baru nyampe pos kentut. Buset. Ya, kalau syuting sama si Eno kayak gini guys. Jadi kadang kalau lagi ngambil adegan estetik ya tiba-tiba berat gitu. Kacau kan? Nggak dimasukin ke YouTube. Kadang sayang skinnya gitu kalau dibuang. Dimasukin berat berat. Akhirnya kita sampai di pos 3 guys. Oke, kita ukur waktu dengan jarak 3,2 km dengan waktu tempuh 17 jam ya, termasuk camping. Kita sudah sampai di pos 3 guys. Bagaimana, kita lanjut atau istirahat dulu? Lanjut ah. Lanjut ya, baru juga tadi baru juga start ya. Belum apa-apa. Masa udah berangkat lagi. Tuh guys, lihat guys. Wah. Tapi di sini jalannya landai semua guys. Nggak terlalu menanjak, cuman landai. Tapi pas agak tanjakannya juga, apa ya namanya, nggak terlalu sih. Kalau untuk pemula bagus, nggak bakalan capek lah. Buktinya saya bisa trekking sambil ngudut guys. Kalau jalannya napak mah tanjakannya terjal, gak bakalan bisa sambil ngudut ini. Ini mah enak. Nanti napas juga nggak ngos-ngosan gitu. Ya, nggak tahu nanti pas sampai puncak gimana gitu. Tanjakannya aku lupa lagi, padahal aku pernah kesini tapi aku lupa lagi guys. Ya udah deh. Bukan No, kan kita biasa latihan di Gunung Manglayang No, baru-baru. Jadi kalau lihat trek kayak gini tuh terasa landai. Tapi kalau kita nggak terbiasa latihan di Manglayang, menanjak ini No. Ayo, lanjut guys. Yuk. Tuh lihat cuman begini doang. Tapi kita nggak tahu nanti pas puncak bayangan sama puncak aslinya gimana ya guys. Nantilah kita lihat ya.
Sekarang mah ikutin aja perjalanan kita berdua. Aduh guys, jalannya rimbun kayak begini guys. Aduh, nggak ada yang ngebabadin cukutnya nih, rumput-rumputnya. Tuh guys, lihat guys, kita sudah nyampai ke pos 4. Aduh, dulu kayak nggak seperti ini. Lihat guys, pos 4. Dulu mah indah ya guys. Iya. Sekarang juga indah sih, cuman dulu mah agak terbuka, ini agak kelihatan ke sana. Sekarang mah agak berubah. Sekarang mah Padahal kita belum lama juga ya. istirahat dulu mah. Iya, ayo. Sambil menikmati pemandangan. Lihat guys, sekarang kita udah mulai masuk ke Tanjakan Baud. Kalau bahasa Sundanya Tanjakan Baud. Kalau bahasa Indonesianya Tanjakan Baud itu apa coba? Tanjakan Cemberut guys. Jadi kalau kita mau naik ke tanjakan nih, biar gak capek kita harus cemberut guys. Jangan tersenyum. Kalau tersenyum nanti terasa capek guys gitu. Dan di sini juga ada trek guys ke sini, tapi ini gak tahu jalur kemana. Tuh, ada jalur ke sini. Oh iya. Terus di pas Tanjakan Baud ini, di sini juga ada area untuk camping guys tuh. Cuman di situ ditulisin Oh iya, dilarang melakukan aktivitas camping di area ini. Tuh guys. Gak tahu Nggak kenapa. tahu sih, mungkin karena ada pohon-pohon atau Mungkin mengakibatkan longsor juga, atau ada binatang-binatang yang gimana lah gitu guys. Ya, Ya, seperti kayak ini mungkin ada bagas atau apa. ya kita kan nggak tahu. Kalau yang dilarang itu nggak boleh ya. Padahal ini enak tuh tempatnya guys. Lumayan, nggak luas. Iya. Nggak tahu ini banyak ini, takut kebakaran. Ya. Jadi di sini kalau camping di sini summit juga dekat guys. Paling 15 menitan lah. Oke, kita lanjut lagi ke Tanjakan Baud guys. Ayo guys, sudah mulai kita menaiki Tanjakan Baud. Udah harus baud ini. Jangan banyak ngomong. Dan di Tanjakan Baud ini juga tersedia tali webbing guys. Mungkin kalau musim hujan ini licin guys di sini. Iya. Terus pakai tali. Jadi harus pakai tali gitu guys. Tanjakannya gila guys. Lihat tuh itu. Ini lihat langkahnya. Gede-gede gini. Wah, kalau dilihat di sini udah kayak yang biasa saja. Nggak usah pakai tali guys. Ada ini tangga yang seperti ini. Bawa trekking pole. Jadi nggak usah pakai tali aja. Kalau musim hujan pakai ini. Nah, terkecuali dari yang nenggak seperti ini pakai tali. Tuh, kan hampir licin. Aduh. Aduh, sebentar lagi padahal puncak Ya. bayangan. Di atas puncak 1. Puncak bayangan. Cuman begini guys treknya guys. Oke guys, kita sudah sampai di puncak 1. Bukan puncak bayangan ini, mana puncak 1. Dan di atas tuh paling ya sekitar 5 menitan lagi lah kita nyampe ke puncak utama. Cuman di puncak utama kayaknya penuh guys. Jadi kita tunggu dulu di sini. Atau pakai drone aja lah naik ke atas. Atau kita yang puncaknya drone aja ke atas. Ayo guys, kita lanjut ke puncak. Paling 5 menit lah sampai puncak ini. Nggak tahu, kurang dari 5 menit. Dulu waktu pertama kali kesini nggak panas seperti ini guys, karena waktu itu lagi musim hujan. Dan kebetulan waktu itu pas nyampe sini mendung ya no ya. Kabut lagi tebal kabutnya itu. Nggak kelihatan jalan, jadi takut. Jalan sempit guys, kecil. Jalan licin. setapak.
Oh, ini harus benar-benar agak jongkok. Sayang deket tapi capek. Seno. Kayak yang deket tapi capek guys. Tapi jauh. Kayak yang deket tapi jauh. Pemandangannya lihat guys, mantap sekali. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Akhirnya kita sampai di puncak Kerenceng guys. Nah, tadinya kita tujuan ke sana guys tuh, ke Cakarmbi, tapi karena kemarin jalurnya ditutup, terus kita kalau via Batu Gede itu udah pernah, jadinya kesini. Walaupun kesini juga pernah sih, cuman udah lama gitu. Kayaknya ada jalur ke sana tapi nggak ada katang. Ya seperti inilah guys kondisi puncak Kerenceng ini. Oh my god, akhirnya kita sampai juga guys. Cuman itu tenda, waduh, kepanasan gitu guys. Wah ini mah gerah guys. Cuma ada di sebelahnya itu teduh. Kita melehoi dulu di sini sekitar 1 jam, langsung OTW pulang guys. 1 jam beneran itu 1 jam. Ih, urut. Bekas ngom-ngom. Pel. Bagaimana experience-nya? Keno. No. Apa? Bagaimana experience-nya mendaki Gunung Kerenceng ini? Ya, tidak menguras dengkul, biasa saja lah. Oke guys, sepertinya sampai di sini saja video kita kali ini. Karena perjalanan pulang atau turun nggak kami rekam guys. Oke, sekian dari saya Yan Roy dan juga Eno Brot. Eno Suneo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan Kalau lupa kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dadah.